Johnny, Anto, dan Gani adalah 3 sahabat yang sudah lama merencanakan perjalanan camping ke sebuah hutan belantara yang dikenal angker di daerah mereka, hutan desa senja. Mereka sangat tertarik dengan cerita-cerita misteri yang mengelilingi hutan itu, termasuk tentang kehadiran pocong yang sering dikabarkan muncul di malam hari. Tanpa memikirkan bahaya, mereka memutuskan untuk menjelajahi hutan tersebut untuk mencari tahu kebenaran di balik cerita-cerita mistis itu. Pada suatu sore yang mendung, ketiga sahabat ini bersiap-siap dengan perlengkapan camping mereka. Johnny, seorang fotografer amatir yang suka menjelajahi tempat-tempat terpencil, membawa kameranya yang dipenuhi dengan lensa-lensa baru. Anto, yang selalu ceria dan bersemangat, bertanggung jawab untuk membawa makanan dan minuman untuk mereka bertiga. Sedangkan Gani, yang merupakan seorang penggemar sejarah dan cerita misteri, membawa peta dan buku catatan untuk mencatat semua hal yang menarik yang mereka temui di hutan. Mereka berangkat dari desa kecil mereka menuju hutan yang legendaris itu, dengan mobil Johnny sebagai kendaraan utama mereka. Perjalanan menuju hutan itu tidak mudah. Jalan setapak yang berliku dan berbatu membuat mobil mereka terkadang tergelincir di tanjakan yang curam. Namun, semangat petualangan mereka tidak pernah padam. Mereka tertawa dan bercanda sepanjang perjalanan, mengobrol tentang cerita-cerita misteri yang mereka dengar dari penduduk desa sekitar. Saat matahari mulai tenggelam di balik pepohonan yang rimbun, mereka tiba di tepi hutan dan memasuki lorong-lorong gelap antara pohon-pohon besar. Cahaya senja yang memudar membuat suasana semakin menegangkan. Mereka mencari tempat yang cocok untuk mendirikan tenda mereka, memilih area terbuka di dekat aliran sungai kecil yang jernih. Johnny segera mengambil kameranya dan mulai mengambil foto-foto indah dari pemandangan sekitar, mencatat momen-momen langka di alam liar ini. Saat mereka mendirikan tenda dan menyiapkan peralatan, mereka merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suara gemercik air sungai dan desiran angin malam hanya menambah ketegangan suasana. Namun, ketiga sahabat ini memilih untuk mengabaikan rasa cemas mereka dan menghabiskan malam itu dengan ceria. Menikmati makan malam sederhana di bawah langit yang berbintang. Saat malam semakin larut, ketegangan mereka mencapai puncaknya ketika mereka mendengar suara-suara aneh di sekitar mereka. Langkah kaki tanpa bayang-bayang yang jelas terdengar di antara pepohonan, disusul dengan desisan angin yang tidak wajar. Bisikan-bisikan lembut terdengar menerobos ke dalam telinga mereka, membuat bulu kuduk mereka merinding. Johnny dengan suara gemetar, "Kalian dengar itu, bukan? Ada langkah-langkah di sekitar kita." Anto berusaha menenangkan diri. "Mungkin hanya binatang liar yang lewat, Johnny." "Tenang saja." Gani menatap kegelapan dengan ketakutan. "Aku merasa ada yang mengawasi kita. Ini tidak terasa seperti hutan biasa." Johnny yang selalu skeptis mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di hutan ini. Sementara Anto dan Gani tetap mencoba mempertahankan semangat petualangan mereka. Mereka terus duduk di sekitar api unggun yang kecil, mencoba untuk membuang jauh rasa cemas mereka. Gani menggelengkan kepala. "Aku dengar cerita-cerita tentang pocong di tempat ini. Katanya mereka mencari pengantarnya ke alam baka." Anto bercanda untuk mengalihkan perhatian. "Ah, cerita rakyat saja, Gani. Tidak mungkin kan kita bertemu dengan pocong di sini." Namun, ketika malam semakin dalam, suara langkah-langkah berdebar-debar terdengar lagi di antara pepohonan di dekat mereka. Mereka berdiri tegak, memegang benda-benda yang mereka punya sebagai senjata. Ketakutan mencengkeram hati mereka. Di antara bayangan-bayangan yang gelap,
mereka melihat siluet putih kusut yang melintas dengan lambat di antara pohon-pohon. Johnny dengan suara bergetar, itu apa? Gani hampir tidak percaya, ini tidak mungkin, Pocong. Anto memandang dengan penuh ketakutan, kita harus tetap waspada. Siapa tahu apa yang mereka cari di sini. Ketiganya memandang dengan terkesima dan ketakutan pada pocong yang bergerak dengan lambat di antara pepohonan, mengawasi mereka seperti mengikuti gerakan yang tak terduga. Ketiga sahabat ini merasa terjebak di tengah kegelapan yang menyelimuti, dengan kehadiran pocong yang semakin dekat. Mereka merasa dilema, apakah melanjutkan camping mereka di tengah malam yang gelap ini atau bertahan di tempat mereka dan menunggu fajar tiba. Gani, yang paling panik, ingin segera meninggalkan hutan ini. Sementara Johnny dan Anto masih mempertimbangkan pilihan mereka dengan hati-hati. Saat mereka berdebat, suara-suara aneh mulai terdengar lebih dekat dan intens. Langkah kaki yang berat, suara ranting patah, dan desahan angin dingin yang aneh semakin membuat suasana mencekam. Mereka memutuskan untuk tetap di tempat dan bertahan sampai pagi, berharap bahwa cahaya matahari akan membawa rasa aman. Malam itu terasa sangat panjang bagi Johnny, Anto, dan Gani. Mereka memutuskan untuk berkumpul di sekitar api unggun yang mulai redup, berharap bahwa cahaya dan panas api bisa memberikan sedikit rasa aman. Namun, pocong itu terus mendekat, dan kini mereka bisa melihat sosoknya dengan lebih jelas. Sebuah bayangan putih dengan wajah yang tertutup kain kafan, bergerak lambat namun pasti ke arah mereka. Ketika pocong itu semakin dekat, Johnny mencoba untuk mengambil gambar dengan kameranya, tetapi setiap kali dia menekan tombol, kamera itu mati dengan sendirinya. Anto dan Gani mulai merasakan kehadiran gaib itu semakin nyata, dengan udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin dan berat. Mereka mendengar suara-suara bisikan yang tidak bisa dipahami, seolah-olah ada banyak suara yang berbicara sekaligus dari segala arah. Anto mencoba untuk tetap tenang dengan membaca doa, berharap bahwa doa-doa itu bisa memberikan perlindungan. Gani, di sisi lain, semakin panik dan mulai menangis ketakutan. Johnny, meskipun takut, mencoba untuk berpikir rasional dan terus memantau sekeliling mereka, berharap menemukan penjelasan logis untuk apa yang mereka alami. Tepat pada tengah malam, pocong itu muncul hanya beberapa meter dari mereka. Sosoknya melayang-layang, dengan gerakan yang aneh dan menyeramkan. Mata yang tertutup kain kafan terlihat seperti lubang hitam yang menatap mereka dengan kosong. Mereka bisa merasakan kehadiran makhluk itu semakin kuat, dengan bau anyir yang tiba-tiba memenuhi udara di sekitar mereka. Gani berteriak ketakutan, tetapi suara itu terdengar seperti tenggelam dalam keheningan malam yang menakutkan. Johnny dan Anto memegang Gani, mencoba menenangkannya sambil terus membaca doa-doa dengan khusyuk. Pocong itu tampaknya tidak bergerak lebih dekat, tetapi tetap berada di sekitar mereka, seolah-olah mengawasi dan menunggu tiba-tiba pocong itu menghilang. Waktu berjalan sangat lambat saking takutnya mereka masuk ke dalam tenda. Mereka terus diganggu oleh suara-suara aneh dan kehadiran gaib itu. Setiap kali mereka mencoba untuk tidur atau beristirahat, suara langkah-langkah berat atau bisikan-bisikan misterius akan membuat mereka terbangun dengan jantung berdebar-debar. Menjelang fajar, suara-suara itu mulai mereda, tetapi ketegangan tidak sepenuhnya hilang. Pocong itu tampak menghilang ke dalam kabut pagi yang mulai muncul di antara pepohonan. Dengan sinar matahari pertama yang menyusup melalui kanopi hutan, mereka mulai merasakan sedikit kelegaan. Meskipun masih ketakutan, mereka merasa bahwa mereka harus segera meninggalkan hutan itu.
Dengan hati-hati, mereka mengemasi perlengkapan mereka yang berantakan dan memutuskan untuk berjalan cepat menuju mobil mereka yang diparkir di tepi hutan. Ketiga sahabat ini akhirnya kembali ke desa mereka dengan rasa syukur karena selamat dari pengalaman mencekam di hutan angker itu. Mereka berjanji untuk tidak pernah lagi menjelajahi tempat-tempat yang dianggap angker tanpa persiapan yang matang dan memahami resiko yang mungkin terjadi. Pengalaman ini meninggalkan mereka dengan pelajaran berharga tentang kekuatan alam gaib dan bahwa kadang-kadang cerita-cerita misteri memiliki kebenaran di baliknya. Pengalaman ini tidak hanya mengajarkan mereka tentang bahaya hutan angker, tetapi juga tentang persahabatan dan keberanian. Mereka menjadi lebih dekat satu sama lain dan lebih menghargai setiap momen kebersamaan mereka, selalu mengingat malam mengerikan di hutan angker itu sebagai sebuah pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan.